dipersembahkan oleh Mas Joko, apakah ini juga bagian dari kenapa mempertimbangkan lagunya Opik masuk di dalam itu Sisa mesti Kubur? diceritain. Gimana tuh, Mas? Lagu Opik itu liriknya yang kita pakai di film Sisa Kubur itu adalah jiwa dari film Sisa Kubur gitu. Religi banyak gitu. Liriknya paling ini. Paling dapat. Iya, bagaimana kau masih bisa berbangga atas dunia yang sementara. Gitu. Kalau saya boleh menambah. Saya mau nambahin Silakan, dikit. Farid. Dia sangat perfeksionis. Jadi baru kali ini satu lagu yang udah jadi apa adanya ditaruh langsung. Karena Nah, emang benar-benar representatif. Apakah itu juga menjadi alasan bagi seorang Fahri untuk mau bekerja sama dan ambil bagian dari film? Satu, saya kenal Joko dari zaman Bahala ya. Even dari zaman dulu saya udah kerja sama Joko udah 20 tahun. Ya, 20 tahun Jok. Yeah. Exactly. 20 tahun itu kan nggak sedikit ya. Fahri Albar ini adalah seorang aktor yang dia mengcrafting setiap karakter dia itu betul-betul harus masuk bukan cuma di kepalanya tapi di hatinya. Kalau aku ngajak dia main film, itu aku memberikan dia satu instruksi, dia akan come up with 100 pertanyaan. Supaya dia percaya sama karakternya. Itu sindiran atau Enggak, bener. Karena dia cerewet memang. That's how. Itu kita. Karena dia juga perfeksionis, nggak mau menerima karakter kalau dia belum percaya bahwa ini sesuatu yang cocok dia mainkan dan ada maknanya. Saya sempat gue jadi nggak di sini Jok gitu karena saya selalu pingin ada di part of his film. Saya pingin tanya satu hal, kenapa kamu milih saya? Karena gue juga mau kamu ada di film saya, itu sangat buat saya gitu. Jadi sama-sama itu. Baik. Gayung bersambut ya. Ya. Oke. It is what Kenapa it is. Awi? Awi sangat tersentuh mendengar penjelasan para aktor Siksa Kubur Saya itu mau gimana? kembali nanya ke Pak Joko Anwar soal masalah horor tadi. Kan Pak Joko tadi bilang kalau horor di tahun segini dipakai di tahun sekarang itu mungkin agak kurang kena ya Pak. Bagaimana cara Pak Joko menentukan horor di tahun sekarang itu kenanya, cara mengetahuinya gimana? Mungkin yang saya maksud horor dari tahun lama sekarang mungkin tidak relevan itu maksudnya bukan bendanya. Artinya kalau kita membuat film kuntilanak zaman sekarang, ceritanya itu nggak bisa sama dengan film yang kita bikin tahun 80-an. Gitu. Harus diupdate sedemikian rupa sehingga relevan isunya, relevan kegelisahannya, dan relevan dengan bagaimana society kita sekarang menanggapi sebuah masalah gitu. Jadi harus diupdate. Apa namanya, bahwa tadi selama kita percaya agama, selama kita percaya masyarakat, kita percaya Tuhan, ada hal-hal yang gaib, kita akan takut pasti. Sesuatu yang nggak berbentuk, sesuatu yang tidak kita experience dengan mata dan telinga, itu sesuatu yang menakutkan buat kita. Jadi horor ada terus dengan kita, bersama kita gitu. Karena malaikat gaib gitu ya. Tuhan juga gaib gitu. Buat kita ada ketakutan-ketakutan yang kita, walaupun ibunya nggak cerita gitu, tapi dia mengajarkan sesuatu. Kamu percaya pada sesuatu yang gaib gitu. Pasti ada sesuatu tetap. Anak-anak zaman sekarang juga belajarnya tentang agnostik dan ateis dengan begitu banyaknya pilihan di YouTube. Ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Ya kan? Nah, Apa gimana Mbak Novita, maaf, boleh aku Tunggu, saya mau tanya dulu nih ke Bang Hensat, percaya nggak sih hal-hal goib, ada setan, itu percaya nggak? Percayalah. Percaya? Baik, kita masih ada box selanjutnya. Kita akan berikan kesempatan ke Fahri. Mau pilih box nomor berapa, Fahri? 7 lucky number sih. Iya, lucky numbers. Lucky number. Oke, 7 ya? 7 ya. Baik, kita buka box nomor 7. Classmate. Oke, kita mungkin masuk ke Mbak Dewi dulu. Fahri, Iya. coba director yang lain, karena semakin banyak. Kenapa kamu nggak mencoba director lain? Gitu. Kalau ditanya kenapa saya nggak mencoba director lain, why not? Ya. As long sesuai apa yang saya inginin dan kriteria saya, lebih di situ sih. Silakan. Jadi gini, aku berpikir apakah memang setiap sutradara itu ada tipikal gitu loh Mbak Dewi. Jadi Joko ini pasti pemeran perempuannya tipe-tipe Faradina. Ya. Aku coba melihat misalnya Tara Basro dulu waktu Tara Basro muda ya kayak dia.
Gitu loh. Terus dia Udah lomba. Masih sorry aku salah ngomong. Maaf. Tapi maksudku ya Ayu Laksmi. Kita yang tua. Ada Ayu Laksmi, ada tadi tipe-tipe Hanung Bramantyo punya tipe-tipe, Garin punya, apa memang begitu untuk Ada yang pernah ngomong gini, saya nggak tahu apa benar apa enggak ya. Katanya wajah ini adalah pancaran dari hati, benar nggak sih? Saya nggak tahu apakah ini benar apa enggak. Nah, kriteria utama saya untuk mengajak seseorang bekerja sama setelah saya presentasi dan sebagainya, itu orangnya harus humble, harus rendah hati. Karena apa? Kalau seorang aktor itu rendah hati, dia akan bisa melihat kehidupan dari perspektif orang lain. Kalau orangnya narsistik atau self-centered itu, dia tidak bisa memandang satu permasalahan dari kacamata orang lain karena semuanya tentang dia. Nah, orang yang humble karena dia bisa melihat suatu isu dari kacamata orang lain, dia akan sangat gampang untuk masuk ke dalam sebuah karakter. Nah, bicara soal karakter dan wajah dari aktor-aktornya, menurut Mas Joko Anwar atau silakan teman-teman menambahi ya, apakah wajah film horor ini mampu merepresentasikan wajah film nasional? Wajah film horor. Film horor? Ya. Film horor? Yes. Kenapa? Wow, orang belajar dari film horor Indonesia sekarang. Seperti saya bilang, film horor Indonesia sekarang sedang berada di sebuah posisi yang orang ingin tahu karena mereka melihat bahwa film-film horor Indonesia yang terdistribusikan dan terekspos ke penonton luar negeri itu adalah film-film horor yang mencerminkan apa yang terjadi di Indonesia secara sosial dan politik dan ekonomi gitu. Dan mereka bahkan melihat hubungan antara budaya, mungkin jagonya Mbak Tejo, budaya lama bentrokannya dengan zaman sekarang, bagaimana relevansi dari patriarki itu masih relevan apa enggak gitu. Jadi mereka bisa melihat, oh Indonesia masyarakatnya seperti ini dari film horor. Karena apa? Film horor tuh harus dibikin secara kuat, kompleks, tapi Dimensional ya. betul. Jadi nggak bisa tentang satu orang hantu jahat mengejar-ngejar orang itu nggak bakal dimakan sama Bagi orang. bagi Joko mau Anwar, nambahin sedikit. Oke. Aku ingat ada banyak yang bilang horor gampang. Cuman Joko sempat bilang, oh justru horor itu the most difficult things. Betul. Karena harus diisi dengan muatan-muatan yang membuat ceritanya kompleks tapi memberikan gambaran kepada penontonnya tentang situasi society di mana film itu diciptakan. Baik, terima kasih. Oke, kita kasih kesempatan dulu untuk Fahri closing statement. Fahri, Faradina dan baru Mas Joko, silakan closing statement. For me, untuk saya sendiri itu adalah very challenging. No matter, maksudnya nggak peduli apapun, karena semua di sini cast adalah part yang paling penting. Betul. Oke, sekarang ke Faradina tentang film Indonesia, closing statementnya apa harapannya juga? Buat generasi muda, pokoknya jangan pernah mengesampingkan film-film karya anak bangsa. Apapun filmnya kita tonton, kita dukung. Kalau memang kalian suka, tolong sebarkan ke teman-teman kalian. Kita dukung pokoknya dan kita utamakan karya anak bangsa, film anak bangsa dulu. Luar biasa, terima kasih. Selanjutnya, silakan Mas Joko, closing statement. Seorang filmmaker tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengedukasi penonton atau masyarakat. Karena kalau fungsi edukasi diberikan kepada seorang filmmaker akan berbahaya sekali masyarakat kita. Karena saya tidak dilengkapi dengan kapasitas sebagai edukator. Tapi film, termasuk film yang saya buat, kita kerjakan dengan sangat serius untuk bisa memberikan experience. Entertaining of course harus. Perspektif yang berbeda yang mungkin bisa kita jadikan bahan renungan untuk bisa melihat masalah kita sendiri. Termasuk dengan yang ada di Sisa Kubur adalah sebuah film yang tidak preachy, tidak mencoba untuk mengkhotbah, menceramahi. Tapi film yang menawarkan sebuah pengalaman yang sangat imersif dan mungkin setelah nanti filmnya selesai ditonton akan membuka ruang diskusi baru. Dan diskusi adalah a wonderful thing.
Last one. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Joko, Faradina dan juga Fahri dan juga rekan-rekan panelis. Tepuk tangan untuk rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Baik, terima kasih untuk inspirasinya dan semoga banyak hal yang menginspirasi Anda rekan-rekan yang ada di rumah penonton Q&A. Terima kasih sekali lagi juga kami ucapkan untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju saya yang saya kenakan pada malam ini. Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan tentu saja sampai jumpa di Q&A episode selanjutnya. Saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Juga ya selesainya. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.